Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik geografis dan interaksi dengan bahasa asing. English pada 2014 membagi kapal atau perahu yang terdapat pada relief Candi Borobudur dalam gambar berikut menjadi dua kategori, yaitu kapal atau perahu Indonesia dan kapal atau perahu jenis lainnya. Kapal atau perahu Indonesia terdiri atas 5 kapal beradik dan 2 perahu kecil yang berasosiasi dengan kapal bercalik, sementara kapal atau perahu jenis lain terdiri atas perahu sungai, 2 kapal dari Asia Selatan ataupun ziarah Arab, dan sebuah kapal yang beridentifikasi yang pasti. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa terjadi interaksi antar bangsa Nusantara dengan bangsa lainnya. Berikut dijelaskan mengenai interaksi bangsa asing dengan Nusantara. 1. Bagaimana perdagangan Nusantara pada awal Masehi? Nusantara sangat kaya akan keragaman hayati. Sebagian hayati diantaranya dikenal sebagai rempah-rempah. Pada masa kekayaan rempah-rempah, harganya mahal, bahkan jauh lebih mahal daripada emas. Rempah bukan hanya sekedar komoditas, tetapi menjadi gaya hidup dan penentu nilai dalam peradaban global. Ribuan kapal dari penjuru negeri berlomba mendapatkan komoditas tersebut. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi setitik pala, cengkeh, dan lada. Jauh sebelum Eropa datang ke Nusantara, nenek moyang kita telah menjalin hubungan antar pulau, antar suku, dan antar bangsa dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Sejak awal Masehi, jalur rempah telah menghubungkan India dan Tiongkok. Tercatat sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Tiongkok pada abad kedua Masehi. Kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram Hindu, Singhasari, dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Tiongkok, Asia Selatan, Asia Barat, hingga ke Afrika Timur. Seorang astronom Yunani bernama Claudius Ptolemus yang tinggal di Alexandria, Mesir pada abad ke-1 Masehi membuktikan awal adanya peran Nusantara dalam percaturan dagang di Samudra Hindia yang ditulis dalam Guide to Geography peta kuno, di mana di dalamnya tercantum nama sebuah kota bernama Barus yang merupakan kota pelabuhan kuno yang amat penting di Sumatera dan dunia. Drama metropolitan kuno ini mengingatkan kita pada sebuah komoditas aromatik rempah yang kata itu berharga dan senantiasa diburu oleh bangsa-bangsa mancanegara, yakni Kapu Barus. 2. Bagaimana perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Awal perkembangan sejarah perdagangan dunia dimulai dengan adanya jalur sutra atau jalur sutra merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan hubungan barat dan timur. Dan juga, kenapa bisa disebut jalur sutra? Penamaan jalur sutra karena Cina membawa komoditas sutra cukup banyak untuk dijual di perdagangan dunia pada saat itu. Pada akhir Masehi, mulai berkembang jalur baru, yaitu jalur laut atau bisa disebut sebagai jalur rempah. Berikut beberapa faktor yang mengakibatkan para pedagang memindahkan jalur perdagangannya yang semula menggunakan jalur sutra, kemudian berganti menggunakan jalur laut atau jalur rempah. A. Faktor keamanan yang tidak menjamin keselamatan para pedagang dari perampok yang menghadang mereka di tengah perjalanan. B. Faktor waktu tempuh. Faktor waktu tempuh yang lama diakibatkan kontur jalan darat yang sehingga mereka harus mendaki gunung, menuruni lembah, dan memasuki hutan. C. Faktor besarnya biaya untuk menempuh perjalanan yang sangat lama jika melalui jalur darat. 3. Bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Berikut contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan Nusantara. A. Seni rupa turut berpengaruh terhadap seni ukir, seni pahat, dan seni rupa. Contohnya pada relief atau seni ukir pada dinding Candi Borobudur. B. Seni bangunan candi
Bentuk candi di India berupa stupa, sedangkan candi di Indonesia terdapat tangga untuk menuju puncak candi. Hal tersebut memiliki filosofi bahwa candi merupakan tempat suci, tempat pemujaan, tempat tinggal para dewa, sehingga harus ditempatkan pada kedudukan yang tinggi. C. Kesusteraan merupakan karya tulisan indah yang mencatatkan suatu dalam bentuk bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibulatkan, dipanjangkan, ataupun dipendekkan, diputarbalikkan, dan dijadikan ganjil. D. Bahasa dan tulisan. Bahasa Sanskerta dan Pallava berasal dari India. Pada perkembangannya, Aksara Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lainnya di Indonesia, berarti huruf Kawi, Jawi kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. E. Sistem pemerintahan. Mengubah sistem pemerintahan yang awalnya bercara kesukuan dan kerakyatan berubah menjadi monarki dan hierarki.